Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salam damai dalam kasih Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Puji Tuhan, pada kesempatan ini seperti biasa saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan memberkati dan menguatkan kita, terutama saat-saat kita menghadapi masa-masa sulit karena COVID-19. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pimpinannya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dan yang selalu melimpahkan kebaikannya bagi kami sehingga sampai pada detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang tentu akan menguatkan dan meneguhkan kami, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit karena COVID-19. Sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan bahkan hidup kami. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu dan pimpinlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan membaca untuk saudara-saudara, silakan saudara menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk merenungkannya di bawah satu tema, yaitu ketika aku dalam pergumulan. Sekali lagi, tema kita adalah ketika aku dalam pergumulan. Siapa sih yang tidak pernah mengalami yang namanya pergumulan? Hampir sebagian besar, bahkan semua orang pernah mengalami pergumulan, baik tua, muda, besar, kecil, orang kaya, orang miskin, pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan, walaupun mungkin pergumulannya berbeda-beda. Terutama pada masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Saya percaya bahwa saya dan saudara mengalami pergumulan yang sama. Mungkin mengalami pergumulan masalah ekonomi, ya, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa luput dari pergumulan itu. Semua mengalami persoalan yang sama untuk waktu ini. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita terus mencoba untuk mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri, atau mencari pertolongan dari orang lain yang sesungguhnya keberadaannya sama dengan kita yang sedang menghadapi pergumulan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, karena semua orang mengalami pergumulan yang sama. Jadi satu-satunya harapan kita adalah hanya kepada Tuhan saja, ya. Satu-satunya pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan saja pada saat ini, pada saat kita sedang menghadapi pergumulan. Pada saat Daud juga menghadapi pergumulan, ya, dia percaya kepada Tuhan. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan saja. Di dalam ayat yang pertama berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dari kalimat ini kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya Daud sedang mengalami pergumulan, ya. Dia minta dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan memeliharanya. Dia berlindung kepada Tuhan, ya.
Dari ayat ini sekali lagi kita dapat melihat bahwa Daud sedang mengalami pergumulan. Lalu bagaimana sikap Daud pada saat ia mengalami pergumulan itu? Dari sikapnya kita dapat belajar tentang bagaimana kita hidup ketika kita berada dalam satu pergumulan. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Ayat yang kedua berkata, "Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Jadi Daud percaya kepada Tuhan pada saat ia menghadapi pergumulan. Ya, percaya bahwa Tuhan itu baik dan kebaikannya pasti akan menyelamatkannya. Ya, sekali lagi percaya bahwa Tuhan itu baik dan kebaikannya pasti akan menyelamatkan kita. Kebaikannya pasti akan menolong kita, kebaikannya pasti akan menghibur kita, kebaikannya pasti akan menguatkan kita. Ya, terutama ketika kita berada dalam pergumulan itu sendiri. Mungkin Tuhan mengizinkan pergumulan itu sendiri, tetapi kebaikannya pasti akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan selama-lamanya membiarkan kita sedang dalam belenggu pergumulan itu. Ada waktunya Tuhan akan membawa kita keluar dari pergumulan itu. Atau paling tidak Tuhan memberikan kekuatan iman bagi kita untuk menjalaninya, ya, dan bahkan melewatinya sampai pada akhirnya kita menang dari pergumulan itu. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, justru Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Percaya bahwa hanya satu-satunya Allah yang dapat menolong kita. Karena Daud berkata bahwa tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini adalah sebuah pengakuan iman yang luar biasa yang keluar dari hatinya Daud. Pengakuan iman yang menyatakan bahwa kepercayaannya hanya kepada satu-satunya Allah, yaitu satu-satunya Allah yang baik yang dapat menolongnya. Sehingga kita tidak akan berharap atau mencari pertolongan kepada Allah lain. Kita hanya berharap dan mencari pertolongan kepada Allah yang sejati. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah sikap Daud yang pertama ketika ia menghadapi pergumulan. Dan tentu ini mengajar kita juga bahwa kita harus percaya kepada Tuhan pada saat kita menghadapi pergumulan. Percaya bahwa Tuhan itu baik dan kebaikannya akan menolong kita. Kemudian hal yang kedua adalah selain percaya kepada Tuhan, kita harus tetap menjalin relasi dengan orang-orang percaya lainnya. Ayat yang ketiga berkata, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, Daud menyebutnya sebagai orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus itu adalah mereka memiliki hati yang mulia, perbuatan yang mulia, dan itu menjadi penghiburan bagi Daud. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud merasa terhibur dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Daud merasa terhibur dengan orang-orang yang senantiasa Tuhan tempatkan di tengah-tengahnya, yang Daud sebut sebagai orang kudus dan orang yang mulia. Jadi Tuhan menempatkan orang-orang lain di sekitar kita, terutama orang-orang percaya, supaya kita tetap menjalin relasi dengan mereka. Karena kita bukan makhluk individu, kita ini makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada orang lain untuk hal-hal tertentu. Oleh karena itu kita tidak bisa mengabaikan orang lain.
yang ada di sekitar kita. Kita harus percaya bahwa orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di sekitar kita itu dapat menolong kita, paling tidak menghibur, menguatkan, dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik ketika kita menghadapi pergumulan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini menjadi penghiburan kita. Ya, tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sebagaimana sikap Daud pada saat ia menghadapi pergumulan, tentu ini juga harus menjadi sikap kita. Ya, Tuhan selalu baik bagi kita. Kita harus percaya. Dan yang kedua adalah Tuhan menempatkan orang-orang yang beriman di sekitar kita. Orang-orang kudus kepunyaan Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati mulia, pikiran dan perasaan yang mulia, yang tentu akan menolong kita. Ya, paling tidak menghibur kita saat-saat kita sedang bersedih, saat-saat kita sedang mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Ya, jadi Tuhan menempatkan orang lain di sekitar kita bukan tidak punya tujuan. Pasti Tuhan punya tujuan yang sangat baik, ya, terutama supaya kita terhibur saat kita menghadapi persoalan. Oleh karena itu, jangan abaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan abaikan orang-orang yang sudah Tuhan satukan ke dalam satu komunitas untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mensupport, saling mendorong, saling menghibur untuk hal-hal yang baik, yang tentu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu saat-saat kita menghadapi pergumulan, kita membutuhkan orang lain, ya. Pasti itu, ya, kita tidak bisa hidup sendiri, ya, kita tidak bisa berjuang sendiri. Tentu kita membutuhkan orang lain, terutama juga membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan mampu menolong kita dari pergumulan kita. Bangunlah relasi dengan sesama kita supaya mereka juga dapat menghibur, menguatkan, dan saling mendorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita melalui renungan kita, menguatkan kita, terutama dalam menghadapi masa-masa pandemi. Percayalah bahwa Tuhan baik. Percayalah bahwa orang-orang percaya di sekitar kita tidak akan pernah menjatuhkan kita. Ya, mari kita ajak mereka untuk berdiskusi. Mari kita ajak mereka untuk sharing supaya kita saling mendukung dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Bila firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami saat kami menghadapi pergumulan. Daud mengajar kami satu sikap yang luar biasa, yaitu percaya kepada Tuhan dan tetap menjalin relasi dengan sesama kami, terutama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan saat-saat kami mengalami pergumulan. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami semua, meneguhkan kami semua, dan menghibur kami semua ya Tuhan di masa-masa sulit ini. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, hiburkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak tenggelam dan tidak terbelenggu oleh keadaan sulit yang sedang terjadi. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan baik dan Tuhan akan selalu melimpahkan kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati masa-masa sulit yang sedang terjadi. Dan kami percaya juga orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami akan menghibur, menolong, menguatkan, dan juga mensupport kami ya Tuhan untuk hal-hal yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi ini Tuhan yang sedang terjadi dan penuh dengan misteri Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena pandemi ini ya Tuhan telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kami ya Tuhan tanpa terkecuali. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa menghiburkan kami, menguatkan kami, supaya kami tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan saja, Allah yang baik bagi kami.
Terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami siap menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dan tentu kami percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami yang akan menguatkan kami, menghibur kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, dan menguatkan kita ya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, sampai jumpa lagi dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.